الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Para pemirsa netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Facebook, YouTube, insyaallah mudah-mudahan pada malam ini Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, hidayah, taufik, inayah, sehingga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari Netizen Gorontalo dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PWNU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan satu topik yang saya kira ini adalah topik yang sangat penting dan strategis sehubungan dengan semakin dekatnya persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah curahan rahmat, salam kepada beliau mudah-mudahan berpulang kepada kita sekalian, dan insyaallah kita akan memperoleh syafaat nanti di yaumil akhir. Sebelum kita membahas tema tentang bagaimana kita memberikan masukan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi, di saat virus corona masih terjadi di sekeliling kita, sementara kita juga menunggu persiapan pemerintah di dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Kita memohon sebelumnya berkah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya, serta dilipat gandakan seluruh kebaikan yang pernah beliau lakukan selama hidup di dunia ini dan mendarmawaktikan hidupnya di Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Facebooker Netizen Gorontalo yang dirahmati Allah,
sampai dengan saat ini memang kita belum mendapatkan informasi pasti terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Tetapi persiapan-persiapan ke arah sana itu terus dilakukan baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita adalah ketika atau jika benar-benar pemerintah Indonesia tahun ini diberikan kuota oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji atau mengirimkan jemaah, maka disinilah perlu kita persiapkan segala sesuatu untuk jemaah kita, sehingga pelaksanaan ibadah haji pada masa virus corona saat ini bisa berjalan dengan sukses, ibadahnya lancar dan terterima, dan yang lebih penting adalah jemaah-jemaah kita bisa nyaman, aman dan selamat mulai dari berangkat sampai dia pulang kembali ke tanah air. Nah, karena itu ada beberapa hal penting. Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Asrama Haji Provinsi Gorontalo, di mana seluruh decision maker penyelenggara ibadah haji di negara kita ini, dari pejabat penyelenggara ibadah haji tingkat pusat dan seluruh kepala bidang penyelenggaraan ibadah haji se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul di asrama haji untuk melakukan rapat koordinasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Antisipasinya adalah ketika benar-benar kita diberikan kuota, sebab yang masyarakat mungkin belum paham adalah bahwa sebelum segalanya dilaksanakan menyelenggarakan ibadah haji, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi itu melakukan pertemuan untuk membahas tentang kuota jemaah haji yang disebut sebagai Memorandum of Understanding (MOU) antara Indonesia dan Arab Saudi di dalam pemberian kuota, dan itu dilakukan setiap tahun. Nah, memang sampai dengan hari ini itu belum ada MOU, tetapi persiapan ke arah sana itu sudah dilakukan. Dan sehingga dengan demikian pemerintah Arab Saudi juga itu akan memastikan kalau misalnya membuka akses penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji, maka Indonesia termasuk adalah negara yang akan dipertimbangkan untuk mengirimkan jemaahnya melaksanakan ibadah haji. Nah, karena itu kita penting untuk membahas ini. Apalagi kemarin hari Senin tanggal 22 Maret 2021 kami kedatangan tamu juga dari Direktorat Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, dan memberitahukan kepada kami bahwa dalam waktu dekat, sekali lagi, dalam waktu dekat akan dilakukan tentang muzakarah perhajian. Artinya
pada pertemuan itu akan dibahas tentang pola-pola bimbingan, pola penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Nah, karena itu sebelum pertemuan itu kita masyarakat diminta untuk memberikan masukan-masukan atau kontribusi saran terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Sekali lagi jika tahun ini benar-benar dilaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dibahas di sini adalah tentang istita'ah jemaah. Ini penting sebab istita'ah jemaah ini menjadi tolok ukur berhasil tidaknya, salah satu tolok ukur berhasil tidaknya jemaah itu melaksanakan ibadah haji. Maka karena istita'ah ini menjadi sangat penting untuk dibicarakan, maka ada beberapa hal krusial yang berkaitan dengan istita'ah jemaah. Istita'ah itu apa? Istita'ah adalah kemampuan dari jemaah haji, calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita merujuk kepada penyelenggaraan ibadah umroh, yang saat ini dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan di situ. Istita'ah yang pertama adalah aspek usia. Maka kalau penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengikuti pola penyelenggaraan ibadah umroh dalam hal usia, maka jemaah haji dengan rentang usia 18 sampai dengan 50 tahun, kemungkinan itulah yang hanya akan bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Sekali lagi, jika berlaku usia dan mengikuti ketentuan SOP penyelenggaraan ibadah umroh yang saat ini berlangsung, maka usia 18 sampai 50 tahun bagi jemaah haji juga kemungkinan akan berlaku. Tidak hanya itu, dari aspek kesehatan, maka kesehatan di sini menjadi hal yang paling penting saya kira, sebab saya katakan bahwa ini adalah era pandemi COVID-19, maka kesehatan ini menjadi penting. Maka rujukannya adalah edaran dari ketentuan Kementerian Kesehatan tentang apa yang kemudian kita sebut sebagai penyakit-penyakit komorbid yang bisa menjadi pemicu bagi pasien-pasien yang terkena COVID-19, yang mana itu ya orang-orang atau orang dengan diabetes yang akut, kemudian darah tinggi, kemudian jantung, kemudian mungkin adalah diabetes, jantung, kemudian darah tinggi, ya, ini menjadi krusial. Oleh karena itu, ketika jemaah haji itu dilakukan screening, meskipun dia umur dari rentang waktu 18 sampai dengan 50 tahun, tetapi jemaah yang bersangkutan itu memiliki penyakit komorbid sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia mengidap penyakit jantung, diabetes tinggi, kemudian misalnya darah tinggi, maka kemungkinan ini juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, yang berikut. Nah, karena ini kesehatan menjadi sangat penting, maka mulai saat ini calon jemaah haji
itu sudah diharapkan untuk memelihara kesehatannya benar-benar, menjaga kebugarannya benar-benar sebelum masa operasional pemberangkatan ibadah haji itu dimulai. Yang ketiga adalah biaya penyelenggaraan, biaya perjalanan ibadah haji, BPIH, biaya perjalanan ibadah haji yang yang kalau kita merujuk tahun-tahun sebelumnya, maka embarkasi UPG, embarkasi Makassar yang yang rentangnya 38, 39 sampai 40 juta itu bisa saja naik. Itu bisa saja naik, tetapi kita berharap bahwa kenaikannya itu tidak signifikan dan memberatkan jemaah. Itu bisa saja. Kenapa bisa naik? Sebab komponen BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang paling besar itu ada di komponen penerbangan. Komponen penerbangan. 60% dari biaya perjalanan itu adanya di penerbangan. Nah, karena ketentuan kesehatan harus melakukan social distancing, harus melakukan penjarakan penjarakan minimal 1 sampai 2 meter, maka tentu pesawat kursi-kursi yang ada di pesawat itu akan juga mengikuti protokol kesehatan. Nah, karena protokol kesehatan ini menjadi ketentuan baku di dalam penyelenggaraan perjalanan ke luar negeri, ini yang menjadi sebab kenapa biaya penyelenggaraan ibadah haji bisa saja naik. Tetapi kita berharap pemerintah Indonesia dan wakil-wakil kita di DPR itu bisa membicarakan hal ini sehingga tidak kemudian memberatkan kepada calon jemaah. Dari aspek biaya misalnya, bisa saja ketentuan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini itu karena kewajiban untuk melakukan karantina kesehatan sebelum pemberangkatan. Nah, jika karantina kesehatan itu mutlak dilakukan mengikuti protokol penyelenggaraan ibadah umroh, maka paling tidak untuk jemaah haji itu bisa saja melakukan karantina kesehatan paling sedikit 3 hari sebelum keberangkatan, sambil jemaah itu bisa melakukan tes swab dan hasilnya harus negatif. Nah, karena karantina ini membutuhkan 3 hari, beda dengan yang kemarin hanya 24 jam selama di asrama haji. Kemudian ini yang kemudian menjadi penyebab sehingga bisa saja biaya perjalanan ibadah haji tahun ini akan mengalami peningkatan. Ya. Yang berikut, jemaah sekalian, pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah, selain dari aspek usia, dari aspek kesehatan dan aspek biaya, maka yang berikut yang perlu menjadi catatan untuk kita, terutama untuk calon jemaah haji, adalah mematuhi ketentuan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah Indonesia maupun dengan pemerintah Arab Saudi, itu mutlak dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, maka karena haji ini adalah prinsipnya G2G, government to government, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, maka calon jemaah haji atau jemaah haji itu mutlak harus mematuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah protokol kesehatan. Nah, ini yang kemudian
harus disampaikan kepada jemaah, harus disampaikan kepada calon jemaah haji untuk membiasakan diri melakukan social distancing dan protokol kesehatan. Misalnya kemana-mana pakai masker, setiap saat harus cuci tangan, harus menghindari kerumunan, berbicara dengan orang jaraknya 1 sampai 2 meter, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku selama melaksanakan ibadah di Mekah. Selama melaksanakan ibadah di Mekah. Dan bisa saja hal itu bisa lebih ketat lagi ketika jemaah itu melaksanakan ibadah di Saudi. Ya. Bisa saja lebih ketat. Nah, ini yang kemudian yang perlu kami sampaikan kepada seluruh calon jemaah haji untuk tetap membiasakan diri patuh terhadap protokol kesehatan. Karena ini akan bisa menjadi hal buruk bagi negara kita. Katakanlah misalnya begini, katakanlah bahwa tahun ini kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengirimkan jemaah haji. Ya, tahun ini kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengirimkan jemaah haji. Nah, potret tahun ini yang akan menjadi potret pada tahun-tahun yang akan datang kalau pandemi COVID-19 ini masih berlangsung sampai dengan tahun depan. Maka betul-betul kita harus semua pihak harus memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi ini. Nah, jadi prinsip pematuhan terhadap regulasi mutlak harus dilaksanakan. Nah, yang berikut adalah tentang pola bimbingan, pola seperti apa nanti konsep ketika melaksanakan ibadah dalam masa pandemi seperti ini. Ya, dalam masa pandemi seperti ini. Saya berpikir bahwa pada saat bimbingan ibadah baik dilaksanakan oleh teman-teman di KUA maupun di Kementerian Kabupaten Kota maupun di asrama haji ataupun di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh para KBIHU, maka sejak sekarang harus mendesain, harus memformulasikan model bimbingan manasik haji yang akan disampaikan kepada jemaah melalui prinsip-prinsip memudahkan jemaah. Sekali lagi, prinsip-prinsip memudahkan jemaah. Prinsip-prinsip memudahkan jemaah seperti apa? Ya, yang tidak menyulitkan jemaah. Nah, maka modifikasi hukum ibadah ini yang harus disampaikan betul-betul kepada jemaah. Contoh misalnya, ketika selama ini disampaikan bahwa hal-hal yang sunnah itu disempurnakan untuk dilakukan, maka ketika penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi seperti ini, maka kemungkinan besar hal-hal yang sunnah itu sudah menjadi tidak terlalu penting untuk dilakukan karena pertimbangan tadi keselamatan, pertimbangan kenyamanan, pertimbangan keamanan. Nah, ini contoh. Misalnya ketika memberikan bimbingan manasik haji kepada masyarakat, kepada calon jemaah haji di KBIH atau di kantor urusan agama, ketika misalnya menyebut tentang ziarah misalnya di Bukit Uhud, ziarah atau city tour di Jabal Mahmid, di manapun yang menimbulkan kerumunan, kemudian umrah sunnah. Karena jangan kira bahwa biasanya teman-teman atau jemaah haji itu ketika musim haji itu biasanya melakukan sunnah umrah atau umrah sunnah itu sampai 2, 3 sampai 5 kali dilakukan. Nah, di era pandemi COVID-19 ini mungkin rencana itu perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan kembali.
Kenapa? Karena pergerakan orang begitu keluar dari rumahnya, begitu keluar dari kamarnya di hotel di Mekah, itu memungkinkan dia akan bersentuhan dengan orang dan menimbulkan kerumunan-kerumunan baru. Nah, maka model penyampaian seperti inilah yang harus dibahasakan secara sederhana, bahwa menyelenggarakan ibadah haji era pandemi COVID-19 seperti ini tidak lagi mengejar sunnah-sunnah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini contoh saya kira. Kemudian misalnya di penyampaian pada saat bimbingan manasik di tanah air, maka penyederhanaan ibadah itu menjadi hal yang penting. Jadi selama rukun dan syarat ibadah sudah terpenuhi, maka sunnah-sunnah itu sudah kemungkinan besar harus kita berani untuk meninggalkannya. Contoh yang kedua, ketika selama ini kita melihat banyak jemaah-jemaah haji yang melakukan sunnah ibadah haji dengan melakukan tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, di mana jemaah haji itu meninggalkan Mekah, tidak menuju ke Arafah di tanggal 8 Zulhijjah, tetapi menuju ke Mina. Maka sunnah ini meskipun dilakukan oleh Nabi, meskipun dilakukan dicontohkan oleh Nabi, maka hal ini sudah harus dipertimbangkan kembali untuk tidak dilakukan. Jadi memang ini dua, dan kemungkinan besar saya berpersepsi, berasumsi bahwa jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dilakukan dengan konsep seperti ini, dengan konsep COVID-19, maka kemungkinan besar misalnya pemerintah mempertimbangkan untuk tidak lagi menyebut istilah arba'in. Ini contoh. Arba'in itu apa? Salat 40 waktu di Masjid Nabawi sebagai sebuah sunnah. Jadi selama ini jemaah haji kita itu melaksanakan ibadah sunnah dalam bentuk arba'in, salat arba'in 40 waktu, jadi sekitar 8 hari. Maka kemungkinan besar hal ini sudah tidak menjadi relevan lagi untuk dilakukan, khusus dalam kondisi ini. Jadi kita bisa menyebut bahwa kondisi ini adalah kondisi darurat. Maka ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu bisa merubah sebuah tatanan yang kemudian melahirkan tatanan yang baru karena konsep kedaruratan itu. Nah, ini yang saya kira bahwa bimbingan manasik yang dilakukan nanti di masyarakat sebelum pra pemberangkatan, ini yang harus menjadi pertimbangan. Maka para pemanasik seyogyanya untuk betul-betul warning untuk memberi, karena masyarakat kita itu biasanya apa yang dia terima di tanah air itu yang beneran 100% untuk dilakukan selama nanti di tanah suci. Jadi ini menjadi penting. Jadi pola manasik di tanah air. Jadi yang kemudian yang berikut, misalnya jemaah haji ketika sudah berada di sana dengan mengejar fadilah salat di Masjidil Haram misalnya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa janganlah kalian menyusahkan diri kecuali mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Kenapa? Kalau Masjid Nabawi itu 1000, maka Masjidil Haram itu 100.000. Maka karena ingin mengejar pahala 100.000, maka jemaah haji sampai betul-betul 5 kali sehari semalam itu salatnya bahkan tinggal di Masjidil Haram. Nah, kemungkinan besar kalau ini terjadi, kita belum tahu ya, kita belum tahu seperti apa nanti pengaturannya, seperti apa nanti regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah yang COVID-19. Tetapi ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Misalnya
ketika jadi bisa saja ya, kemungkinan besar ya, saya menduga bisa saja nanti jemaah itu tidak lagi diarahkan untuk setiap saat ke Masjidil Haram. Artinya akan ada pembatasan bagi jemaah untuk menuju Masjidil Haram. Karena kenapa? Sekali lagi saya katakan, sekali jemaah itu keluar dari kamarnya, meninggalkan pemondokannya, meninggalkan hotelnya, maka pasti akan bersentuhan dengan orang lain, dan itu bisa saja menimbulkan kerumunan. Nah, ketika kerumunan tercipta, maka protokol kesehatan pasti akan terlanggar. Jadi mungkin yang wajib-wajib saja, misalnya ketika jemaah baru sampai sepanjang sudah melaksanakan umrah wajib, mungkin sudah selesai, kemudian kembali lagi ke pemondokannya, hotelnya, sholat saja di hotel, menunggu persiapan melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Bisa saja seperti itu. Kita belum tahu ya seperti apa nanti kondisinya, tapi bisa saja seperti itu karena itu tadi penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi seperti ini. Yang berikut adalah misalnya bagaimana pola bimbingan ketika selama di perjalanan. Misalnya selama di perjalanan, dan ini yang memang harus betul-betul menjadi tugas berat bagi jemaah itu sendiri untuk menjaga dirinya dari kerumunan. Misalnya meninggalkan rumah, masuk asrama haji, meskipun nanti di asrama haji, kalau penyelenggaraan ibadah haji dilakukan, itu pasti akan membuat SOP tentang protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak terjadi kerumunan, menghindari sentuhan dengan jemaah lain, kemana-mana harus pakai masker. Ini yang akan menjadi betul-betul SOP. Nah, selama di tanah air itu juga dilakukan selama dalam perjalanan. Nah, misalnya di pesawat. Nah, di pesawat yang tadinya kalau pesawat itu isinya adalah, kalau mengacu pada jumlah kloter terakhir itu 450, bisa saja tinggal menjadi 225 orang, sehingga jarak antara satu jemaah dengan jemaah yang lain itu betul-betul akan terjadi karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, karena ini menjadi keharusan, protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan, maka jemaah haji mandiri itu mutlak diperlukan. Jemaah haji mandiri. Seperti apa itu jemaah haji mandiri? Nah, harus sudah siap segala-galanya sebelum berangkat, baik dari aspek kesehatan, baik dari aspek ilmu manasik, karena kemungkinan besar ketika ini terjadi selama di perjalanan, kita tidak kita mengharapkan tidak ada lagi orang yang ketergantungan kepada pembimbing ibadah di kloter misalnya. Kemana-mana harus dipegang oleh pembimbing ibadah, kemana-mana harus diarahkan oleh petugas kesehatan, kemana-mana harus ditemani oleh ketua kloter. Nah, ini yang saya bilang adalah ketergantungan seperti ini sudah harus dipertimbangkan betul, sehingga benar-benar saya katakan bahwa istita'ah jemaah itu menjadi sangat penting. Jadi dari aspek manasik, tidak lagi ilmu manasik, sudah harus selesai di tingkat bimbingan manasik. Artinya semua masyarakat semua calon jemaah haji sudah harus menerima tentang bagaimana ilmu manasik haji secara praktis dan tidak memberatkan kepada jemaah. Jadi hal-hal yang sunnah karena demi kepentingan umum, demi kenyamanan, demi keamanan bersama, la dharara wa la dirar, jangan menyulitkan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri. Kaidah usul fikih ini sudah harus betul-betul dijadikan sebagai prinsip dasar dalam melaksanakan ibadah haji tahun pandemi seperti ini. Sampai di tanah suci misalnya,
sampai di tanah suci seperti apa, misalnya bagaimana di tanah suci ketika misalnya orang tawaf. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita masyarakat Indonesia yang setiap saat harus bergerombolan, harus dengan grup, harus dengan ini, kemungkinan besar ini tidak lagi terjadi. Karena itu tadi, karena harus patuh kepada protokol kesehatan. Jadi ibadah-ibadah yang berpotensi terjadi kerumunan ini yang harus menjadi pertimbangan dan pemikiran bersama untuk kita. Ya. Jadi di saat tawaf pun tidak lagi, kalau kita lihat jemaah Indonesia ketika dia tawaf, bahkan ada yang berpegangan tangan, bahkan ada yang pegang siku, pegang tangan, pegang pinggang dari belakang. Di antara satu biasanya ada pegangan tangan sampai 10 orang. Nah, ini yang kemungkinan sudah tidak lagi dilakukan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan adalah istitoah, kemandirian bagi calon jemaah haji menjadi mutlak, baik untuk mengurus dirinya sendiri maupun untuk ilmu manasik yang dia peroleh. Ketergantungan kepada orang itu sudah tidak zamannya lagi untuk dilakukan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, karena itu teman-teman dan kawan-kawan KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, ini harus disampaikan kepada jemaah masing-masing untuk menciptakan kemandirian bagi jemaah. Jangan justru menciptakan ketergantungan kepada jemaah. Sedikit-sedikit minta ditemani oleh KBIH-nya, oleh pemandunya, sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit minta ini. Kemandirian ini menjadi sangat penting. Nah, titik-titik kerumunan yang titik-titik manasik yang bisa berpotensi kerumunan ketika pelaksanaan ibadah haji itu di sekitar mana? Pertama adalah di areal tawaf. Maka areal tawaf pun menjadi mutlak terjadi protokol kesehatan. Yang kedua di mana? Di area sa'i, orang melaksanakan sa'i. Yang ketiga di mana? Di Arafah. Puncaknya ini semua, puncaknya titik kerumunan ini ada di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Titik rawannya itu puncaknya ada di situ. Karena kenapa? Kita tahu bersama Mina itu adalah tempat yang sangat sempit, kemudian harus menampung sekian banyak orang. Ya. Jadi kita tidak memotret penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 di mana peserta jemaah haji itu hanya terbatas sebagai penduduk Saudi. Tapi kita bercerita, kita berasumsi bahwa pemerintah Indonesia diberikan kuota jemaah haji, pemerintah Malaysia diberikan, negara Malaysia diberikan, Singapura diberikan, Eropa diberikan, Afrika diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu ini akan menjadi besar, meskipun jumlahnya saya yakin tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kuota itu normal, tetapi titik-titik kerumunan inilah yang berpotensi untuk penegakan protokol kesehatan yang sangat ketat, Maka ini yang perlu disampaikan betul, dipahami betul, terutama kepada jemaah haji. Saya ingin tekankan diri misalnya di Mina. Di Mina kita selama ini menganggap bahwa mabit di Mina misalnya, ini contoh ya, ini contoh saya kira ini contoh adalah modifikasi hukum manasik haji era pandemi. Contoh, misalnya di Mina 3 ulama menyebut, misalnya Syafi'i, Hanbali, dan Maliki menyebut bahwa mabit di Mina itu adalah merupakan syarat wajib haji. Artinya ketika seseorang tidak mabit di Mina, maka itu dia harus didenda untuk membayar dam.
Nah, di era pandemi COVID-19 seperti ini, ya kemungkinan besar kita boleh atau kita beralih kepada mazhab salah seorang, itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu seperti apa? Abu Hanifah menyebut bahwa mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Artinya kalau itu terjadi, maka terjadi titik-titik kerumunan tidak terjadi lagi karena adanya penyebaran jemaah. Sebagian di Mina, mungkin sebagian di Mekah, di wilayah Shisha Raudhah yang dekat dengan Jamarah, mungkin saja jemaah bisa diinapkan di situ, lalu kemudian tidak lagi di tenda Mina, tapi dia di Mekah. Begitu mau melontar bisa saja cepat menjangkau ke daerah Jamarat. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa mabit di Mina adalah merupakan SOP manasik haji yang mutlak, ya. Boleh saja itu dilakukan, tetapi di era normal. Dalam era pandemi seperti ini, bisa saja kita beralih ke mazhab lain, ke pendapat lain, misalnya mazhab Abu Hanifah. Kalau kita mengambil pendapat Abu Hanifah yang menyebut mabit di Mina adalah hukumnya sunnah, maka tidak lagi menjadi keharusan bagi jemaah untuk nginap di Mina. Nah, yang berikut adalah misalnya pelontaran jamarat. Kita tahu melontar jamarat itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah bagi nafar akhir. Maka ada dua model yang bisa dilakukan. Model yang pertama adalah mentakhirkan jamarat, mentakhirkan pelontaran. Artinya ketika tanggal 10 Zulhijjah sudah dilakukan, menunggu lagi misalnya nafar tsani, yang nafar awal tinggal berangkat tanggal 12 Zulhijjah dan mengakhirkan pelontaran, menjamak lontaran tanggal 11 tanggal 12 Zulhijjah di akhir, jadi tanggal 12 Zulhijjah. Jadi praktis jemaah tidak lagi berangkat ke Jamarat itu setiap hari, tetapi hanya 2 kali kesempatan, tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 12 Zulhijjah. Kemungkinan yang kedua adalah, kalau itu dilakukan adalah, kemungkinan yang kedua adalah tidak lagi setiap orang itu melakukan lontaran. Bisa saja misalnya mewakilkan lontaran jamaratnya kepada orang lain. Katakanlah ketua regu, tidak lagi yang kalau satu regu adalah 11 orang, kemungkinan yang melaksanakan pelontaran cukup misalnya 3 orang, dan 3 orang itu mengambil mewakilkan temannya yang 7 orang yang lain, misalnya masing-masing ada yang 2 orang. Jadi bisa saja seperti itu. Tujuannya apa? Adalah menghindari kerumunan. Sekali lagi, menghindari kerumunan. Ini adalah ibadah yang tidak normal. Ini adalah ibadah yang tidak normal. Maka sudah harus kita berani menyebut bahwa kemudahan dalam rangka keselamatan, dalam rangka keamanan jemaah sudah mutlak harus kita pertimbangkan. Maka menurut saya mulai saat ini, insya Allah mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan. Maka sejak sekarang model bimbingan, pola bimbingan manasik haji yang disampaikan kepada jemaah haji itu sudah harus dilakukan desain dengan pola-pola prinsip memudahkan, tidak menyusahkan. Jadi yassiru wala tu'assiru. Jadi mudahkan jemaah, jangan mempersulit jemaah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang perlu kita bicarakan, yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah adalah keterlibatan masyarakat. Semua orang harus terlibat, tidak hanya terbatas kepada calon jemaah haji itu sendiri, tapi semua orang harus terlibat. Misalnya katakanlah di rumah itu ada 1 orang,
maka dia yang satu orang itu bertanggung jawab kepada keluarganya, bertanggung jawab kepada satu orang itu untuk memberikan penyampaian yang secara baik, secara bijak kepada calon jemaah. Karena kita tahu juga ada beberapa di antara calon jemaah itu yang justru tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari pemerintah, tidak mendengarkan arahan-arahan pemerintah. Ini yang berpotensi menyulitkan menyulitkan penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi. Terakhir kami ingin sampaikan pada sesi terakhir ini, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian tentang vaksin. Beberapa hari yang lalu beredar surat dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia itu mengharapkan kepada seluruh jemaah haji untuk melakukan vaksin COVID-19. Ini juga perlu disikapi secara baik, secara bijak, bahwa vaksin ini menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Sekarang sekali lagi saya katakan dari awal bahwa prinsip ibadah haji itu adalah government to government. Regulasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi itu wajib dilakukan. Maka saat ini sudah ada ketentuan bahwa vaksin ini bagi calon jemaah haji itu sudah mulai dilakukan. Maka bagi para calon jemaah haji yang berkehendak dan berkeinginan ingin betul-betul sekuat tenaga, hatinya, komitmennya kuat untuk menyelenggarakan ibadah haji, untuk merelakan diri untuk bisa divaksin vaksin COVID-19. Kenapa? Sekali lagi karena ini adalah menjadi persyaratan mutlak yang dipersyaratkan bagi calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, harus divaksin vaksin COVID-19. Nah, seandainya pun 100%, katakanlah 100% calon jemaah haji itu sudah divaksin seluruhnya, lalu kemudian muncul penetapan kuota dari Arab Saudi bahwa tahun ini yang boleh melaksanakan ibadah haji hanya 50% misalnya, maka 50% yang tadi sudah divaksin itu seperti apa? Ya, 50% itu adalah tetap bermanfaat, minimal adalah untuk kekebalan imunitas bagi tubuhnya yang bersangkutan secara pribadi. Jadi kalau misalnya 100% sudah divaksin, kemudian yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji hanya 20%, maka ya 80% itu adalah ya vaksin untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu saya secara pribadi menghimbau kepada seluruh jemaah, calon jemaah untuk merelakan diri untuk divaksin. Insya Allah vaksin yang diproduksi oleh yang ada beredar saat ini, vaksin Sinovac, itu sudah dijamin oleh Majelis Ulama kehalalannya. Maka karena itu sudah bisa kita melakukannya. Jadi bisa kemudian calon jemaah haji itu berkoordinasi, bertanya kepada puskesmas, bertanya kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang mekanisme dan jadwal untuk vaksinasi bagi calon jemaah haji. Pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang menjadi penyampaian kami tentang penyelenggaraan ibadah haji era atau masa pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi ini secara baik, secara bijaksana. Kepada teman-teman yang ikut bergabung menonton, terima kasih.
ada dari sini ada salam bahu teman saya dari Enrekang, Sulawesi Selatan, teman seperjuangan tahun 2018. Beliau adalah pembimbing ibadah Pak Kanda Haji Mukhtar. Kemudian siapa teman-teman, Rusdia Tika Buka, terima kasih. Rafika Abdullah, Jandri Makmur, orang Parepare. Nama teman saya di pesantren Nani Mariani, Marmin Abbas, Ibu Dei Syafia, Abdul Hakim Daud, Abdurrahman Mupangga, Abdurrahman Fatma Bilaleja. Ya, ini Ibu Fatma. Ibu Fatma adalah salah satu pengurus di KBIH Tulang Hula. Ini yang saya sampaikan tadi, itu bisa diteruskan kepada jemaah menjadi pertimbangan. Kemudian Ibu Haja Titi, Hanafi Burhan, Irawati Subuh, Ibu Faridah Alalutu, terima kasih. Dan teman-teman yang dari netizen, portal Nahdiyin Gorontalo, netizen PBNU, terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa menjadi kebaikan untuk seluruh jemaah haji yang ada, calon jemaah haji tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menutup seluruh komentar dan catatan komentar dan saran-sarannya, insya Allah akan menjadi catatan untuk kami nanti mengikuti rapat muzakarah perhajian tahun 2021, karena kami insya Allah akan dilibatkan di dalam muzakarah nasional perhajian tahun 2021 untuk penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi, dan insya Allah ini menjadi